Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 ini setidaknya kita menemui dua jumlah, di mana yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah, ya, sebagai jumlah ma'tufah dengan sebelumnya. Dan yang kedua adalah in kuntum iyyahu ta'budun, ya. Ini merupakan polanya uslub syarat, ya, ada adat syarat, ada fiil syarat, tetapi di manakah jawab syaratnya nanti kita akan bahas. Baiklah, kita mulai dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beberapa kali kita sudah membahas terkait bagaimana menjelaskan perkata atau setiap kalimat ini. Terakhir kita membicarakannya di surat Al-Baqarah ayat 168. Bagaimana kedudukannya bisa kita lihat di penjelasan i'rab ayat ke-168 dari surat Al-Baqarah. Silakan direview kembali. Berikutnya adalah kulu, makanlah. Ini tentu merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah, ya, tentu mabni ala hadfun nun, tetapnya atas hilangnya nun di sana, dan wawu di sini ada tanda alif sebagai wawu jamak, merupakan fa'il, ya. Dan kita juga sudah pernah membahas bagaimana i'rab dalam hal ini kedudukan, termasuk ketika kita menyampaikan bagaimana tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Silakan dibahas, dibuka kembali di Quran surat 2 Al-Baqarah 168. Tetapi sekilas kita bisa katakan kulu merupakan fi'il amr. Secara istilahi tasrifnya adalah dari akala yakulu aklan akilun makulun kul la takul. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari kul kula kulu kuli kula kulna, kul kula kulu kuli kula kulna, ya. Di sini kulu merupakan fi'il amr dengan tanda ada wawu jamak di sana, yang tentu berkaitan dengan isim dhamir. Sebagai fa'ilnya adalah antum atau kalian semua. Berikutnya adalah min thayyibati. Ini diterjemahkan dari yang baik-baik, ya, dari yang baik-baik. Tentu ini adalah susunan jar majrur, min sebagai huruf jar, thayyibati merupakan isim yang majrur karena didahului oleh min, dan tentu tanda jarnya di sini adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Min thayyibatin tentu susunan jar majrur, ya, masuk dalam syibhul jumlah seperti jumlah, dan dia memiliki keterkaitan makna, ya, muta'alliq dengan sifat, ya, dari maf'ul yang dihilangkan, ya. Jadi ini sifatnya yang dihilangkan maf'ulnya. Berikutnya adalah ma razaqnakum. Ma razaqnakum artinya rezeki yang telah kami berikan kepada kamu semua. Tentu kita paham ma ini adalah isim mausul fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena posisinya sebagai mudhofun ilaih, karena thayyibati ma razaqnakum ini merupakan ma di sini kaitannya dengan thayyibati, ini merupakan, ya, mudhofun ilaih, ya, karena susunan idhofah. Sedangkan razaqnakum tentu ini adalah fi'il madhi, ya,
fi'il madhi tetap atas sukun karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik, di mana na ini sebagai fa'il atau pelakunya, sedangkan al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak ini sebagai maf'ul bih atau objeknya. Jadi ini lengkap sekali, ada fi'il kata kerja, ada fa'il yang melakukan atau yang bekerjanya itu, dan yang dikenai pekerjaan adalah maf'ul bih kum ini. Jadi rozaqnakum ini merupakan jumlah yang menjadi silah mausulnya dari ma yang merupakan isim mausul. Jadi rozaqnakum ini anak kalimat dari apa-apa ya yang telah rezekikan berikan kepadamu, kami berikan rezeki kepadamu, kami Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan maka rozaqna merupakan fi'il madhi, kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari rozaqa yarzuqu rizqan, raziqun, marzuqun, urzuq, la tarzuq. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi maka kita akan mendapatkan kalimat rozaqna ini dari mana? Tentu kita bisa mentasrif secara lughawi ini dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, terlihat di sini ya, nahnu fa'ilnya kami di dalam kotak ini. Tentu kita bisa ketahui setelah kita tasrif secara lughawi dari rozaqo rozaqo rozaku rozaqot rozaqota rozaqna rozaqata rozaqatuma rozaqatum rozaqati rozaqatuma rozaqatunna rozaqatu rozaqna. Nah, terlihat ya, rozaqna merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya di sini dhamir nahnu yang kita terjemahkan dengan kami. Kalau kita perhatikan maka min thayyibati ma razaqnakum ya, ini merupakan sekali lagi susunan idhofah ya, di mana ada mudhof dan mudhofun ilaih. Thayyibati sebagai mudhof, ma razaqnakum ya ini dengan anak kalimatnya ini sebagai mudhofun ilaih. Berikutnya adalah washkuru dan bersyukurlah. Tentu wa ini adalah wawu atof, dan uskuru tentu merupakan fi'il amr ya, fi'il amr yang dimana dia ma'tuf ala kulu ya, dia tapi dia ngikut atas kulu ya, sehingga di sini washkuru merupakan fi'il amr juga. Kalau kita perhatikan uskuru yang merupakan fi'il amr ini kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari syakara yashkuru syukron, syakirun mashkurun, ushkur la tashkur. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi karena ini adalah fi'il amr tentu berkaitan dengan dhamair atau dhamir yang mukhatab. Dalam hal ini adalah anta antuma antum anti antuma antunna. Terlihat di situ ada dhamir antum yang kita kotakin karena berkaitan dengan uskuru yang dia jadi fa'ilnya. Maka uskuru, uskuro, uskuru, uskuri, uskuro, uskurna. Nah, uskuru ya, tadi fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya. Di sini antum atau kalian semua. Lillahi, lillahi untuk Allah atau kepada Allah, lafzul jalalah majrur karena dia didahului dengan huruf jar li ya, dan tentu saja dia muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan uskuru ya. Kalau kita ingin mengetahui tentang bagaimana penjelasan syibhul jumlah yang berta'aluk ya, sejak tadi kita sama beberapa penjelasan sebelumnya kita sering menyebut muta'alik ya, memiliki keterkaitan makna. Kami sudah membahasnya di i'rab Quran surat Al-Baqarah ayat 131 untuk mengetahui bagaimana sedikit pemahaman terkait ta'aluk atau muta'alik ini, yakni syibhul jumlah yang berta'aluk dengan yang lainnya, artinya memiliki keterkaitan makna. Silakan sekali lagi Quran surat Al-Baqarah ayat 131. Berikutnya adalah in kuntum, jika kamu ya. In tentu huruf syarat ya, dia menjazmkan ya, dia huruf syarat dan menjazmkan. Kuntum ini merupakan fi'il madhi naqis ya, dan tak di sini sebagai ya, kita baca tum ini ya, huruf
ta ini yang kemudian ada mim yang menunjukkan jamak, ini merupakan isimnya dari kana ya, isimnya dari kana ya, karena ini kana dan isimnya kana menjadi kuntum ya. Dan ini kuntum ini merupakan fiil syarat ya. Fiil syarat yang mahalnya jazm, tetapi kenapa? Karena ini adalah fiil madhi, tentu dia tetap ya, tetap di sini tentu tidak terlihat tanda jazmnya di sana. Kalau kita perhatikan sekilas sudah pernah kita bahas sebelumnya, kuntum merupakan fi'il madhi. Ini ketika kita tasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari kana, yakunu, kaunan, kainun, makunun, kun, la takun ya. Karena kuntum di sini tentu ini fi'il madhi, kita bisa mentasrif dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini antum di sini ada kuntum ya, karena kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Nah, kuntum ya, terlihat di situ fi'il madhi ya, terlihat di situ. Nah, yang isimnya si kana ini adalah antum. Berikutnya iyahu, kepadanya, hanya kepadanya, kepada Allah Ta'ala ya. Tentu ini iyahu dhamir munfasil ya, dia adalah isim dhamir yang terpisah, mabni ala dhammi, tetapnya atas dhammah di sana, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab, maf'ul bih di sini adalah maf'ul bih yang muqaddam ya, yang didahulukan ya. Berikutnya adalah ta'buduna, kamu menyembah. Tentu terlihat di situ ada huruf mudharaah berupa ta di sana, maka kita bisa sampaikan ini adalah fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya ya di sana ya, terlihat ada apa jamak di situ, dan ini adalah jumlah dari khobarnya dari apa kuntum ya, khobarnya dari kuntum ya. Dan bagaimana jawab syaratnya? Jawab syaratnya ya, karena kita kan tadi in kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah, maka harusnya kan gitu ya, secara apa normalnya seperti itu, tetapi memang jawab syaratnya tidak disampaikan di sini karena tidak dimunculkan ya, sejatinya sudah disebutkan di sebelumnya. Maka secara sekilas kita bisa sampaikan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'buduna. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.